Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eli Elmawati. My official number is A1 and 2 18047. Today I'm gonna explain about the characteristic of diglossia. Jadi, diglossia adalah situasi berbahasa dengan pembagian fungsional atas variasi-variasi yang ada. Menurut Ferguson, ada 9 karakteristik dari diglossia. Yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan kriteria diglossia yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglossia terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dialek tinggi atau ragam tinggi yang biasa disingkat T. Dan yang kedua, dialek rendah atau ragam rendah yang biasa disingkat R. Dalam bahasa Arab, dialektinya adalah bahasa Arab klasik. Bahasa Al-Quran yang lazim disebut Al-Fusha. Dialek R-nya yaitu berbagai bentuk bahasa Arab yang digunakan oleh bangsa Arab yang lazim disebut Adarij. Karakteristik yang kedua adalah prestige. Para penutur bahasa pada umumnya mengagumi ragam T, meskipun mereka kadang tidak sepenuhnya mampu memahaminya. Ragam tersebut disikapi dengan penuh penghargaan sebagai ragam bahasa yang elit yang mencerminkan status yang tinggi akan penuturnya. Sedangkan ragam R dianggap lebih inferior. Menurut Ferguson, banyak orang Arab dan Haiti terpelajar yang mengajukan agar dialek R tidak digunakan meskipun dalam percakapan sehari-hari. Anjuran golongan terpelajar Arab dan Haiti tersebut tentu saja merupakan kekeliruan, sebab dialek T dan R mempunyai fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Begitu pula dalam masyarakat Indonesia pun, ragam bahasa Indonesia baku dianggap lebih bergengsi daripada ragam bahasa Indonesia non baku. Karakteristik yang ketiga, warisan kesusastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan Ferguson sebagai contoh, terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Jika ada karya sastra kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yakni bahwa karya sastra harus dalam ragam T. Tradisi kesusastraan ini yang selalu dalam ragam T menyebabkan kesusastraan itu menjadi asing di masyarakat umum. Namun, kesusastraan itu tetap berakar baik di negara-negara berbahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Perancis di Haiti, maupun bahasa Jerman di Swiss. Karakteristik yang keempat adalah pemerolehan bahasa. Sumarsono menegaskan bahwa aspek penting yang terlihat dalam fenomena diglossia adalah perbedaan proses pemerolehan ragam T dan juga ragam R oleh penutur. Ragam R adalah ragam yang lebih dulu diperoleh dan dikuasai oleh penutur, sedangkan ragam T mereka peroleh melalui pendidikan formal. Ragam R dipelajari secara unconscious oleh penutur, dalam artian dipelajari secara normal tanpa kaidah yang mengikat. Dalam masyarakat diglosis, banyak orang-orang terpelajar menguasai dengan baik kaidah-kaidah ragam T, tetapi tidak lancar menggunakan ragam tersebut. Sebaliknya, mereka tidak tahu atau tidak pernah memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa ragam R, tetapi dengan lancar mereka dapat menggunakan ragam tersebut. Dalam beberapa masyarakat diglosis, malah banyak penutur yang mengatakan bahwa ragam R tidak memiliki tata bahasa. Selanjutnya, standardization. Since the T variety is seen as a prestigious variety, it is not surprising that standardization was carried out of the T variety. Through formal codification, dictionaries, grammatical pronunciation, instructions, and textbooks for correct use are written for the T variant. On the other hand, that R variant does not need to be taken care of any consider.
The next characteristic of diglossia is stability. Stability in diglot society usually has been going for a long time, where there is a variety of language that is maintained in the society. The consideration of difference between the variety T and R in diglot society is always emphasized because of the development in mixed forms which have the characteristic of the T and R variety. Next, grammatical. Ferguson berpendapat bahwa the T and R variety in diglossa are forms of the same language. However, in the grammatical, there are differences. For example, in Standard German, we have 4 cases of nouns and 2 simple indicative tense, whereas in Swiss German, there are only 3 cases of noun and 1 simple tense. Karakteristik selanjutnya adalah leksikal. Sebagian besar kosakata pada ragam T dan ragam R adalah sama. Namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R, begitupun sebaliknya. Ciri yang paling menonjol pada diglossia adalah adanya kosakata yang berpasangan, satu untuk ragam T dan satu lagi untuk ragam R, yang biasanya untuk konsep-konsep yang sangat umum. Umpamanya dalam bahasa Yunani, rumah untuk ragam T adalah ikos dan untuk ragam R-nya adalah spiti. Dalam bahasa Arab, hidung ragam T-nya adalah anfun dan ragam R-nya adalah manakir. Dan sekarang ragam T-nya adalah al-an dan ragam R-nya adalah dilwati. Karakteristik yang terakhir adalah fonologi. Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dekat, bisa juga jauh. Ferguson menyatakan sistem bunyi ragam T dan ragam R sebenarnya merupakan sistem tunggal. Namun, fonologi T merupakan sistem dasar, sedangkan fonologi R yang beragam-ragam merupakan subsistem dan parasistem. Fonologi T lebih dekat dengan bentuk umum yang mendasari dalam bahasa secara keseluruhan, sedangkan fonologi R lebih jauh dari bentuk-bentuk yang mendasar. I think that's all that I can explain about my topic. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.